Hai guys, kami dari kelompok 4 Civic Education yang akan membahas video tentang demokrasi. Kelompok ini terdiri dari saya, Anissa Aziza Akbar, Saya Nurmayada. Saya Maria Latifatul Zahra. Jangan lupa nonton sampai habis. Dan Oke teman-teman, seperti apa yang kita pelajari tentang sejarah di Indonesia, Indonesia sendiri telah menganut berbagai sistem pemerintahan. Tetapi dari zaman era reformasi 1998 hingga saat ini, sistem pemerintahan yang dianut adalah sistem pemerintahan demokrasi. Meskipun masih terdapat kekurangan dan tantangan-tantangan baru yang terus hadir. Adapun sebagian kelompok yang merasa merdeka ketika diberlakukannya sistem demokrasi ini. Artinya kebebasan pers ini telah diberlakukan sebebas-bebasnya ketika ia ingin menyampaikan aspirasinya pun tersampaikan. Demokrasi adalah mekanisme sistem pemerintahan suatu negara dengan tujuan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat atau negara yang dijalankan oleh pemerintah. Jadi semua rakyat negara memiliki kesetaraan hak untuk menjalani kehidupan. Di sistem demokrasi ini mengizinkan warga negaranya untuk memberikan aspirasi, baik secara langsung maupun perwakilan, dalam merumuskan, mengembangkan, dan pembentukan hukum. Nah, sistem demokrasi ini mencakup kondisi ekonomi, sosial, budaya yang memungkinkan untuk melakukan kebebasan politik yang setara dan bebas. Nah, jadi sistem demokrasi ini dinilai sangat cocok dengan warga negara Indonesia. Hal itu dapat dinilai dengan banyaknya agama yang masuk di Indonesia dengan beragam suku, budaya, adat istiadat yang mana itu adalah anugerah Tuhan yang perlu kita syukuri. Nah teman-teman, kita sebagai generasi muda, kita harus memahami civic education atau pelajaran kewarganegaraan yang ada di negara Indonesia itu sendiri. Maka dari itu penting sekali kita memahami apa itu demokrasi, apa saja ciri-ciri demokrasi, apa saja contoh-contohnya, dan bagaimanakah prinsip dari demokrasi itu sendiri. Oke, kalian tahu nggak definisi dari demokrasi? Demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu demokratia, yang artinya kekuasaan rakyat. Demokrasi berasal dari bahasa demos dan kratos, memiliki arti rakyat dan kratos kekuasaan. Menurut KBBI, demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban, serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Adapun beberapa pendapat dari para ahli, yakni yang pertama ada Montesquieu. Ia berpendapat kekuasaan negara harus dilaksanakan oleh 3 lembaga yang berbeda dan terpisah, yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang kedua ada Abraham Lincoln. Ia berpendapat pemerintahan itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang ketiga Aristoteles. Ia berprinsip bahwa demokrasi ialah kebebasan. Karena melalui kebebasanlah warga negara bisa saling berbagi kekuasaan di dalam negaranya. Adapun prinsip-prinsip demokrasi. Yang pertama, prinsip demokrasi sebagai sistem politik. 1. Pembagian kekuasaan. 2. Pemerintahan konstitusional. 3. Partai politik lebih dari 1 dan mampu melaksanakan fungsinya. 4. Pers yang bebas. Yang kelima, perlindungan terhadap hak asasi manusia. Yang kedua, prinsip non-demokrasi. 1. Pemutusan kekuasaan. Kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif menjadi satu dan dipegang serta dijalankan oleh satu lembaga. 2. Pemerintahan tidak berdasarkan konstitusional. Pemerintahan dijalankan berdasarkan kekuasaan. Konstitusinya memberikan kekuasaan yang besar pada negara atau pemerintah. C. Rule of power principle. Negara kekuasaan yang ditandai dengan supremasi kekuasaan yang besar pada negara atau pemerintah. D. Pembentukan pemerintahan tidak berdasarkan musyawarah, tetapi melalui dekret. E. Pemilihan umum yang tidak demokratis. Pemilihan umum dijalankan hanya untuk memperkuat keabsahan, penguasaan, atau pemerintahan negara. F. Manajemen dan kepemimpinan yang tertutup dan tidak bertanggung jawab. G. Dibatasinya untuk pemberian pendapat, berbicara, dan kebebasan pers. H. Menyelesaikan masalah dengan menggunakan kekerasan. I. Terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. J.
menekan dan tidak mengakui hak-hak minoritas warga negara. Nah, di sini ada jenis-jenis demokrasi. Seperti yang teman-teman ketahui, jenis-jenis demokrasi itu kan banyak. Yang pertama, demokrasi menurut cara aspirasi rakyat. Nah, yang A, demokrasi langsung. Demokrasi langsung ini merupakan sistem demokrasi yang memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara dalam permusyawaratan saat menentukan arah kebijakan umum dari negara atau undang-undang. Yang B, demokrasi tidak langsung. Demokrasi tidak langsung ini merupakan sistem demokrasi yang dijalankan menggunakan sistem perwakilan. Dan yang kedua, demokrasi berdasarkan prinsip ideologis. Yang pertama, demokrasi liberal. Demokrasi liberal ini merupakan kebebasan individu yang lebih ditekankan dan mengabadikan kepentingan umum. Yang B, demokrasi rakyat. Demokrasi rakyat ini merupakan demokrasi yang didasarkan pada paham sosialisme dan komunisme dan lebih mengutamakan kepentingan umum atau negara. Yang C, demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila ini merupakan demokrasi yang ada di Indonesia, bersumberkan pada nilai-nilai sosial budaya, bangsa, serta berasaskan musyawarah mufakat dengan memprioritaskan kepentingan seluruh masyarakat atau warga negara. Demokrasi Pancasila fokus pada kepentingan aspirasi serta hati nurani rakyat. Sampai saat ini, Indonesia menganut demokrasi Pancasila yang bersumber pada falsafah Pancasila. Dan D, ciri-ciri demokrasi. Ciri-ciri demokrasi itu yang menggambarkan suatu pemerintahan didasarkan oleh sistem demokrasi, seperti yang pertama, pemerintahan didasarkan kehendak dan kepentingan semua rakyat. Yang kedua, konstitusional ialah hal yang berhubungan dengan kepentingan, kehendak atau kemauan atau kekuasaan rakyat yang dituliskan dalam konstitusi dan undang-undang negara tersebut. Yang ketiga, ciri perwakilan yakni mengatur negara kedaulatan rakyat akan diwakilkan oleh beberapa orang yang sudah dipilih oleh rakyat itu sendiri. Dan yang keempat, ciri pemilihan umum yakni sebuah kegiatan politik yang dilaksanakan untuk memilih pihak dan pemerintahan. Dan yang kelima, ciri kepartaian yakni partai akan menjadi media atau sarana untuk menjadi bagian dalam melaksanakan sistem demokrasi. Yang keenam, ciri kekuasaan ialah adanya pembagian dan pemisah kekuasaan. Dan yang ketujuh, ciri tanggung jawab ialah adanya tanggung jawab dari pihak yang sudah dipilih untuk ikut dalam pelaksanaan suatu sistem demokrasi. Contoh demokrasi. Yang pertama, jenis-jenis demokrasi. Demokrasi langsung, contohnya adalah ikut mencoblos saat pemilu atau pilkada dan memilih secara langsung ketua kelas. Dan kedua, demokrasi perwakilan, contohnya itu pembuatan undang-undang yang diwakili oleh anggota DPR. Nah, yang di sini yang kedua, demokrasi perwakilan dengan sistem pengawasan langsung dari rakyat dibagi menjadi tiga, yaitu referendum wajib. Contohnya pemungutan suara, pemisahan timur-timur dan persetujuan yang diberikan oleh rakyat terhadap pembuatan UUD. Yang kedua, referendum tidak wajib. Contohnya peranan partai politik tidak begitu menonjol, tetapi kehendak rakyat dapat diketahui secara langsung dalam demokrasi. Yang ketiga, referendum konsultatif. Contohnya yaitu rakyat sendiri kurang memahami tentang ini, maka pada saat materi UU rakyat hanya diminta persetujuan. Nah, yang ketiga, demokrasi berdasarkan titik perhatian atau prioritas. Yang pertama, demokrasi formal. Contohnya adalah adanya keberadaan lembaga-lembaga perwakilan rakyat. Yang kedua, demokrasi material. Contohnya mungkin keberadaan lembaga-lembaga perwakilan rakyat hanya sebagai simbol saja dan hanya mementingkan kepentingan negara saja dibandingkan rakyat. Dan yang ketiga, demokrasi campuran. Contohnya, rakyat memilih wakil DPRD, kemudian wakil itu dikontrol oleh rakyat dengan sistem referendum. Nah, dan di sini yang keempat, demokrasi berdasarkan prinsip ideologi. Yang pertama, demokrasi liberal. Contohnya dalam demokrasi ini adanya sistem multipartai dan demokrasi ini telah mendorong untuk lahirnya partai-partai politik. Dan kedua, demokrasi rakyat adalah demokrasi di mana rakyat yang menentukan saat ada masalah penting. Contohnya pada saat pemilihan presiden dan wakil presiden. Baiklah teman-teman semua, kesimpulan yang bisa kita tarik dalam pembahasan demokrasi kali ini adalah demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip demokrasi dibedakan menjadi dua, yaitu prinsip demokrasi sebagai sistem politik dan prinsip non-demokrasi.
Dan demokrasi memiliki banyak jenisnya, yaitu demokrasi menurut cara aspirasi rakyat, demokrasi langsung, demokrasi tidak langsung, dan demokrasi berdasarkan prinsip ideologi, demokrasi liberal, demokrasi rakyat, dan demokrasi Pancasila. Baiklah teman-teman, jangan lupa tetap semangat untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.